Bab 2186 kedua lengannya patah. Wajah Stanley berubah drastis setelah merasakan aura kuat yang tiba-tiba keluar dari lengan kanan Gaara. Adapun Kang Sekte Tenkai, bahkan Kalung memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas, bahkan dia, Master Sekte, tidak menyangka bahwa Gaara benar-benar menyembunyikan tekniknya. Hanya dengan aura yang terpancar dari tubuh Gaara, dia sudah berada di puncak alam tengah bela diri kuno. Namun, tidak seperti Master setingkat Kalung dan Stanley, mereka didasarkan pada kekuatan mereka sendiri, sementara Gaara menggunakan beberapa teknik rahasia yang kuat. Semakin kuat teknik rahasianya, semakin kuat pula efek sampingnya. Pada saat ini, lengan kanan Gaara menjadi lebih tebal, dan lengannya dipenuhi garis-garis yang mengerikan. Dia memandang Jerry dengan wajah mengerikan dan berkata, "Nak, aku akan mencabik-cabikmu." Jerry tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Dia telah melepaskan kekuatan tempur terkuatnya, tetapi masih ada kesenjangan besar antara dia dan para Master Top. Kekuatan Gaara saat ini tidak lebih lemah dari para Master Top, dan bahkan mungkin lebih kuat. Dengan kemampuan saat ini, Jerry tidak dapat melakukan apapun pada Gaara. "Gaara, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu juga seorang tetua dari Sekte Tenkai sedangkan kamu masih menggunakan teknik rahasia untuk bertarung?" Stanley menatap Gaara dengan marah dan bertanya. Gaara mencibir dan sepasang mata ganas tiba-tiba tertuju pada Stanley. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Stanley, karena kamu telah menyetujui pertarungan hidup dan mati antara aku dan anak itu, sebaiknya kamu diamlah. Jika tidak ada yang bisa kamu lakukan, maka pergilah dan tantang Master Sekte kami. Apa katamu?" Stanley tiba-tiba menjadi marah, dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Begitu kaki Kalung bergerak, aura yang mengamuk segera meletus, dan dia berteriak, "Stanley, apakah kamu masih ingin bertarung denganku?" Stanley sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Gaara berani berbicara dengannya seperti ini. Dia tidak takut pada Kalung, tetapi bertarung dengan Kalung tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada yang bisa membantu apapun kepada siapapun. Sebaliknya, dia tidak akan bisa mengawasi pertempuran antara Jerry dan Gaara kapan saja kalau dia bertarung dengan Kalung. Gaara melihat senyum sinis Stanley, lalu menatap Jerry, menyipitkan matanya dan berkata, "Nak, jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku sekarang dan mengakui kekalahan sekarang, aku membiarkanmu hidup, bagaimana?" Mata Jerry bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Dia menatap Gaara dan berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu?" Saat dia berteriak keras, kekuatan prasejarah yang sepertinya tertidur di tubuhnya perlahan memenuhi udara. Matanya langsung berubah menjadi merah darah, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. Hanya dalam waktu singkat, aura yang memancar darinya telah mencapai tingkat puncak alam surgawa kelas 6. Niat membunuh di mata Gaara menjadi lebih kuat. Seni bela diri yang menakutkan, jika dia tidak mati hari ini, dia pasti akan menjadi musuh bebuyutan terbesarnya di masa depan. Jerry dengan kasar mengeluarkan raungan ke langit, darah di matanya berubah merah, dan ekspresi wajahnya sangat mengerikan. Masih tidak cukup. Jerry mengertakkan giginya erat-erat, dia mencoba meningkatkan kekuatan bertarungnya, tetapi bahkan setelah dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tidak dapat mencapai tingkat seperti Gaara. Bahkan jika Gaara tidak bisa dibunuh, bagaimana kita bisa menyelamatkan Lacey dan putrinya saat kita pergi ke Sekte Hanua besok? Wajah Jerry penuh keengganan, dan dua garis air mata darah mengalir di matanya. Kultivasi seni bela dirinya telah mencapai tahap formasi inti, yang sebanding dengan master dari alam surgawa tingkat ke-5 dan ke-6. Mungkinkah dikatakan bahwa jika dia tidak menerobos ke tahap jiwa baru, dia tidak akan mampu melampaui kekuatan yang sebanding dengan alam surgawa ke-7. Tapi dia baru saja menembus tahap formasi inti belum lama ini, jadi bagaimana dia bisa menerobos ke tahap jiwa baru sekaligus? Karena tidak mungkin untuk menembus tahap jiwa baru, L2 hanya dapat tembus dengan cepat dengan pil obat. Memikirkan
Memikirkan hal ini, Jerry tidak ragu-ragu sama sekali. Dia mengeluarkan segenggam besar pil Dark Tiger dan menelannya satu demi satu. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Jerry benar-benar meminum begitu banyak pil obat sekaligus. Orang macam apa dia? Mengapa dia mempunyai begitu banyak pil obat? Bahkan di alam tengah bela diri kuno, tidak banyak ahli pembuat ramuan obat, dan tentu saja tidak banyak pil obat tingkat tinggi. Pil Dark Tiger yang baru saja diminum Jerry memiliki kualitas yang luar biasa. Mungkinkah memang ada kultivator iblis yang kuat di anak ini? Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Gaara menjadi lebih kuat. Di kamp sekte Tenkai, wajah Asena penuh dengan kekhawatiran, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kalum tiba-tiba memandang Asena dan bertanya, "Tetua ketiga, menurutmu berapa lama anak dari dunia sekuler ini bisa bertahan?" Asena berkata tanpa ekspresi, "Paling lama 1 menit." Kalum tertawa keras dan berkata, "Sungguh luar biasa bisa mendorong Gaara ke level ini. Jika dia benar-benar bisa bertahan selama 1 menit di tangan Gaara, itu baru bisa dibilang sesuatu." Stanley memasang ekspresi serius di wajahnya dan tagar menatap Jerry. Semakin kuat kekuatan yang ditunjukkan Jerry, semakin dia merasa kasihan. Hampir tidak perlu diragukan lagi bahwa begitu Jerry diberi cukup waktu, Jerry pasti akan tumbuh ke titik yang sangat menakutkan. Namun, sangat disayangkan lawannya adalah Gaara, Master Top yang dapat menggunakan keterampilan rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya hingga ke tingkat tahap awal alam surgawa kelas 7. Setelah Jerry meminum 5 pil Dark Tiger dalam satu tarikan napas, aura kuat meletus dari tubuhnya, mengalir deras ke dalam dirinya, seolah-olah itu akan menghancurkan tubuhnya. Rasa sakit yang menusuk hatinya membuat Jerry merasa hidup lebih buruk daripada kematian, namun dia tetap melawan dan tidak membiarkan dirinya jatuh. Jika dia tidak dipaksa sampai ke titik ini, bagaimana dia bisa menggunakan cara berisiko seperti itu untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa? Dia buru-buru menjalankan teknik Dewa Perang, dengan panik menyerap energi yang meledak dari pil Dark Tiger. Aura di tubuhnya juga mulai meningkat. Setelah Gaara merasakan aura Jerry semakin besar, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan ekspresi tidak percaya, "Bagaimana ini mungkin?" Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat ini. Jadi mengapa Jerry juga dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sama juga? Teknik rahasia yang dia gunakan, tepatnya, adalah teknik terlarang. Sekali digunakan, akan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Tapi demi membunuh Jerry, dia harus melakukan ini. Sekarang, Jerry benar-benar telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat itu. "Nak, kamu benar-benar pantas mati," Gaara berkata dengan gigi terkatup. Dengan hentakan keras di tanah mengeluarkan suara "bang" yang keras dan langsung runtuh, dan sosoknya sudah muncul di depan Jerry. "Matilah kau!" Gaara berteriak keras, dan lengan kanannya, yang 2 kali lebih tebal, tiba-tiba memukul kepala Jerry dengan keras. Saat ini, semua orang menahan napas dan menatap pemandangan di depan mereka. Bang! Detik berikutnya, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Jerry tiba-tiba menyilangkan tangan di depan dadanya, dan tinju Gaara menghantam lengannya dengan keras. Bersamaan dengan suara tulang yang patah, kedua lengan Jerry langsung patah, dan tubuhnya langsung mundur lebih dari 10 jangkah. Bersambung. Bab 2187 telah dikalahkan. Jerry yang melihat lengan Jerry patah karena pukulan Gaara, ekspresi Stanley tiba-tiba berubah. Dengan cepat dia bergegas untuk melindungi Jerry. "Stanley!" Kalum meraung marah dan menghalangi jalan Stanley. Jika Stanley tidak mengalahkannya, mustahil bagi dia untuk menyelamatkan Jerry. Stanley berkata dengan dingin, "Kalum, biarkan Jerry hidup, aku bisa menyerahkan kota Bahur." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Demi menyelamatkan Jerry, Stanley rela untuk menyerahkan kota Bahur. Dia adalah tuan kota Bahur.
Begitu kota Bahur diserahkan, apakah dia masih dapat dianggap sebagai tuan kota Bahur? Bahkan Kalum tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka Stanley bisa melakukan hal seperti itu untuk karakter kecil. Namun hanya sesaat sebelum dia kembali sadar. Saat ini, batas pemisah antara dunia sekuler dan alam tengah bela diri kuno terus menghilang. Tidak akan lama lagi kedua dunia tersebut akan sepenuhnya menyatu menjadi satu dunia. Jika itu terjadi, apa arti tempat kecil seperti kota Bahur? Ketika saatnya tiba, jangankan kota Bahur, kekuatan teratas dari seluruh alam tengah bela diri kuno akan menyerahkan wilayah aslinya dan mulai bersaing untuk mendapatkan wilayah yang lebih besar dan lebih baik di dunia baru. Setelah memahami hal ini, Kalum mencibir, memandang Stanley dan berkata, "Apakah kamu menganggapku bodoh?" Stanley melotot dengan marah, menatap Kalum, dan berkata dengan marah, "Apa yang ingin kamu lakukan agar kamu bersedia membiarkan Jerry hidup?" Dia telah memasang semua taruhannya pada Jerry, dan sekarang dia telah mencapai titik ini, dia harus melindungi nyawa Jerry. Namun, Kalum tidak peduli sama sekali dan berkata sambil mencibir, "Aku tidak menyangka bahwa tuan kota Bahur di alam tengah bela diri kuno akan melakukan hal seperti itu terhadap si lemah dari dunia sekuler. Bukannya tidak mungkin membiarkan dia hidup, tapi menurutku kamu tidak bisa melakukannya, Tuan Stanley." Stanley berkata dengan dingin, "Jika kamu memiliki permintaan, tanyakan saja." Senyuman di wajah Kalum berangsur-angsur menghilang. Dia menatap Stanley dengan mata menyipit dan berkata, "Aku ingin kamu berlutut dan memohon padaku. Selama kamu bisa melakukannya, aku akan membiarkan Gara mengampuninya sekarang. Apa katamu?" Stanley tiba-tiba menjadi marah dan melepaskan niat membunuhnya. Dia menatap Kalum dan berkata, "Jangan terlalu sering menindas orang lain." Kalum berkata dengan marah, "Aku akan menindasmu, apa yang dapat kamu lakukan padaku?" Untuk sesaat, dua orang teratas di alam tengah bela diri kuno saling berhadapan. Seluruh ruangan diselimuti oleh tekanan yang tumpul. Setiap orang yang hadir merasa terengah-engah dan merasakan tekanan yang tak tertahankan. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Dia belum mencapai ujung talinya, apa yang kalian perjuangkan?" Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat Asena, tetua ketiga di Camp Tenkai, melihat dengan tenang ke satu arah. Semua orang melihat ke arah yang dia lihat, dan mereka semua tertegun sejenak. Melihat Jerry yang lengannya baru saja patah oleh pukulan Gara, sekarang diselimuti oleh aura iblis, dan rambut ungu panjangnya terbang tertiup angin. Tangan kanan Gara digenggam oleh salah satu tangan Jerry, dan wajahnya penuh keganasan. Ini, bagaimana mungkin? Bukankah lengannya patah? Bagaimana dia masih bisa menangkap pukulan Gara dengan tangannya? Bodoh, tidak bisakah kamu melihat aura iblis yang bergulir keluar dari tubuh Jerry? Anak ini sebenarnya adalah seorang kultivator iblis. Apa? Kultivator setan? Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang. Bahkan mata Stanley membelalak saat ini. Kalum tidak bisa menahan tawa setelah terkejut sesaat itu. Di akhir tawarnya, dia memandang Stanley seolah-olah dia sedang menonton orang bodoh dan berkata, "Stanley, kamu, tuan kota Bahur yang agung, sebenarnya melindungi iblis. Kamu benar-benar sangat berani." Kali ini, Stanley tidak berkata apa-apa. Karena di alam tengah bela diri kuno, kultivator iblis adalah eksistensi yang diteriakkan semua orang. Kekuatan-kekuatan top yang terkenal ini semuanya percaya bahwa para kultivator iblis seharusnya tidak ada di dunia ini. Mereka percaya bahwa kultivator iblis akan menghancurkan alam tengah bela diri kuno dan merusak keseimbangan saat ini. Tapi menurutku tidak ada lagi sampah di antara orang-orang mereka. Bagaimana mungkin Jerry bisa menjadi kultivator iblis? Jericho melihat ke arah Jerry dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Pada saat ini, Jerry dipenuhi dengan aura iblis, matanya gelap, dan wajahnya penuh ekspresi mengerikan. Gara, yang memegang tinjunya, menunjukkan keterkejutan dan ketakutan di wajahnya. "Brengsek, lepaskan."
Ketika dia mencoba menarik tinjunya kembali, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Tangan Jerry seperti sebuah catok yang menjebaknya dengan erat, membuatnya mustahil untuk melepaskan diri. Ini juga membuatnya ketakutan. Bagaimana mungkin Jerry, yang lengannya baru saja dipatahkan olehnya, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Dengan kekuatan ini, khawatir bahkan petinggi seperti Callum dan Stanley mungkin tidak dapat menandinginya, bukan? Gara sangat tahu bahwa jika dia tidak bisa membebaskan diri, begitu Jerry melakukan serangan balik, dia akan dikalahkan secara menyedihkan. Stanley berkata dengan keras saat ini, "Gara, bunuh dia untukku." Tetua keempat, bunuh dia. Tetua keempat, bunuh dia. Untuk sesaat, setiap master dari Sekte Tenkai di tempat kejadian berteriak. Bahkan master di kota Bahur menatap Jerry dengan amarah di wajah mereka, ingin membunuhnya dengan tangan mereka sendiri. Inilah status para kultivator iblis di alam tengah bela diri kuno. Karena itu, tidak banyak kultivator iblis di alam tengah bela diri kuno, bahkan jika ada, mereka akan bersembunyi karena takut ketahuan. Jika bukan karena Stanley, master dari kota Bahur ini juga akan berteriak bersama dengan master dari Sekte Tenkai. Namun, Gara, yang tinjunya dipegang oleh Jerry, hampir menangis dengan cemas. Dia telah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari tangan Jerry. Dia tidak bisa membunuh Jerry meski diminta untuk membunuhnya. Dia bukan orang bodoh. Sebelum dia mengambil tindakan, dia memiliki kepastian 100% untuk membunuh Jerry, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa melepaskan diri dari kekangan Jerry, jadi bagaimana dia bisa membunuh Jerry? Sekarang dia hanya ingin melepaskan diri dari cengkraman Jerry dan bersembunyi jauh. Siapapun yang ingin membunuh Jerry akan melakukannya sendiri. Namun, Jerry sepertinya tidak mendengar kata-kata Gara, tangan kanannya menggenggam erat tangan Gara, dan aura kekerasan memenuhi tubuhnya. Sepertinya ada Jerry yang lain ingin mengendalikan tubuh ini. Jerry mengatupkan giginya erat-erat dan berusaha keras mengendalikan emosinya agar tidak dikendalikan oleh energi iblis. Tepat pada saat lengannya patah oleh pukulan Gara, energi iblis misterius melonjak dari pedang kaisar dan mengalir ke tubuhnya. Energi iblis ini seperti obor, langsung meledakkan energi iblis yang tertidur di tubuhnya. "Nak, lepaskan." Gara mengertakkan gigi dan berkata, tapi demi wajahnya, dia tidak berani berteriak keras, jadi dia hanya bisa berteriak dengan suara rendah. Callum yang menatap, melihat Gara enggan mengambil tindakan terhadap Jerry, dia akhirnya menyadari sesuatu. Ketika dia menemukan wajah Gara penuh kesakitan, berjuang keras tetapi tidak dapat melepaskan diri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa bukan Gara tidak mau membunuh Jerry, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Bersambung.